Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai, Mimin mau info yang mau membaca novel sambil mendengarkan ceritanya, aktifkan subtitle yang udah disediakan. Ayo kita dengerin lanjutan ceritanya. Dr. Stranger, bab 360, menang dan kalah sudah ditentukan. Bahkan aset properti saja tidak diinginkan lagi. Ada begitu banyak usaha hiburan, perhotelan, bar, ke TV, setidaknya bernilai ratusan juta yuan, malah ditinggalkan begitu saja, langsung melarikan diri, sungguh membuat mata orang-orang melotot. Dalam pusat medis Suan, Imelda Ye, Noel Kong dan Denny Zheng pun sangat terkejut, terus menatap Thomas dengan wajah tercengang. Ini, semua karena kamu. Noel Kong selalu mengira Thomas hanyalah seorang master tabib yang memiliki kemampuan tinggi, hanya saja tidak menyangka, Thomas Kin akan sehebat itu. Bisa meratakan sebuah keluarga besar dengan seorang diri. Mulut Imelda Ye pun terbuka lebar, teringat keluarga Qi yang sangat kuat kemarin, dia masih saja merasa takut, tidak menyangka hanya dalam waktu semalam saja, rumah keluarga Qi telah kosong tanpa tersisa satu orang pun. Thomas sama sekali tidak peduli, hanya sebuah keluarga Qi, tidak perlu heboh seperti itu. Oh ya, nanti malam aku traktir kalian saksikan konser. Imelda terdiam sesaat, lalu berkata, konser. Konser Yamanda Su, bukannya sudah dibatalkan, dan digantikan dengan konser Brenda Tian, kalau tidak salah. Thomas Kin menjawab, konser Brenda juga sudah dibatalkan, tetapi Yamanda sudah menyiapkan konser kecil-kecilan di puncak Gunung Qingmei, kalian semua boleh ke sana. Hebat sekali. Tadinya Imelda dan Maria Chen memang ingin sekali menonton konser, kini bisa menonton dari jarak yang sangat dekat, rasanya bahagia sekali. Segera mengeluarkan handphone, Imelda membuka media sosial. Menang dan kalah pertarungan Brenda Tian Yamanda Su sudah jelas. Konser kota Donghai dibatalkan. Brenda Tian menolak memberi balasan atas masalah ini, sang manajer tidak memberikan penjelasan yang membantu. Petik 2. Berita-berita di bagian bawah juga mengulas tentang Yamanda dan Brenda Tian, karcis konser Brenda Tian hari ini dikembalikan, membuat mata orang-orang terbelalak. Sebelumnya kabar Brenda Tian merebut tanggal konser Yamanda Su telah mengundang banyak perbincangan. Banyak yang berkata mereka terus menentang kapanpun dimanapun, persaingan semakin panas, hasilnya lagi-lagi situasi berbalik 180 derajat, konser Brenda malah dibatalkan, dan semua karcis yang telah terjual akan segera dikembalikan. Seketika, media sosial dipenuhi caci maki dan berbagai hinaan. Karena pembelian karcis tidak dilakukan langsung lewat artis, banyak fans yang tidak berhasil mendapatkannya, hingga terpaksa membelinya dari agen-agen dengan harga selangit. Hasilnya konser itu malah dibatalkan, pengembalian karcis hanya bisa sesuai dengan harga normal, karena itu semua uang lebih yang mereka keluarkan terbilang sia-sia, tentu merasa tidak mampu menerimanya. Dalam sekejap, Brenda Tian dihujat massa, juga tidak memberikan jawaban apapun. Thomas Kin melihat sekilas berita itu, kemudian menutupnya, sama sekali tidak menghiraukannya. Tiba-tiba, telepon dari Axel Sun pun tiba, Thomas langsung mengangkatnya. Saudara senior, kemarin keluarga Qi. Aku membunuh ayah dan anak keluarga Qi. Thomas Kin langsung berkata pada intinya, karena tidak ada yang perlu disembunyikan dari mereka. Axel Sun terdiam sesaat, lanjut berkata, baik. Masalah setelah ini akan aku urus dengan baik, saudara senior tenang saja. Ada satu lagi, soal kumpul-kumpul kita berlima kemarin, sudah terdengar oleh adik ke-6. Dia sangat iri, katanya ingin menemuimu. Adik ke-6, apakah orang gemuk itu? Thomas Kin memiliki 10 saudara, masih memiliki sedikit bayangan tentang adik ke-6, dia adalah seorang laki-laki yang cukup gemuk. Axel Sun tersenyum berkata, benar sekali, orang gemuk itu bernama Stefan Ma, dia orang Hong Kong, sekarang berada di China.
Setelah mendengar kabar itu, dia langsung terbang kemari. Thomaskin berhasil mengingatnya. Adik keenam itu bernama Stefan, seorang tokoh besar di dunia hiburan. Dr. Stranger, bab 361 ke-6 Junior. Dia mungkin tidak begitu terkesan dengan junior lain, tapi kepada Stefan Ma ini, kesannya sangat dalam. Beberapa tahun yang lalu, pria gendut itu pernah mengunjungi guru, akhirnya dia juga membawa 10 artis wanita, baik model, penyanyi ataupun penari, singkatnya, mereka menyanyi dan menari, mereka seakan merupakan wanita cantik dan ingin diberikan kepada gurunya. Akibatnya, dia dipukuli oleh Yansen Ye dan dipukul turun dari gunung. Memikirkan Stefan Ma ini, dia juga memang seorang yang berbakat. Hanya saja junior gemuk ini selalu berkembang di Tianjin dan Hong Kong, tidak disangka dia akan datang ke sini kali ini. Dalam beberapa tahun terakhir, industri hiburan nasional telah berkembang pesat. Stefan Ma juga memiliki pengaruh yang sangat tinggi di sini, baik itu di dunia film atau musik, dia memiliki pengaruh yang besar. Tepat setelah menyelesaikan panggilan telepon dengan Axel Sun, Stefan Ma menelepon. Saudara senior, aku Stefan Ma, si gendut Ma, kita pernah bertemu sebelumnya. Thomaskin tersenyum, ya, aku ingat dirimu. Hahaha, sungguh bagus, saudara senior, aku sedang naik jet pribadi dan akan segera lepas landas, malam nanti sampai bertemu. Ada 2 pramugari di pesawat aku, dengan kaki panjang, dia putih dan cantik lagi, maukah kamu? Stop, Thomaskin buru-buru menyuruhnya berhenti, si perompak gendut ini. Di dalam industri hiburan, tidak tahu berapa banyak wanita baik yang telah dirugikan dan otaknya hanya penuh dengan hal ini. Kebetulan aku ingin meminta bantuanmu. Saudara senior, perkataan apa itu, apapun akan kulakukan. Di antara banyak junior, Stefan Ma terhitung yang paling miskin dan juga agak tidak dapat diandalkan. Mungkin karena berhubungan dengan statusnya, dia sering berkecimpung di industri hiburan sepanjang tahun. Menerima sedikit banyak pengaruh, dia memiliki semangat di bagian industri hiburan. Setelah keduanya berbicara, Stefan Ma segera memerintahkan, mengenai apa yang telah dibahas dengan Thomaskin, dia pasti berusaha untuk menanganinya dengan baik. Kemudian, Thomaskin menghubungi nomor Yamanda Su. Bagaimana dengan persiapan konser nanti malam? Di sisi lain telepon, terdengar suara ceria Yamanda Su, bukankah hanya beberapa orang? Apa yang harus dipersiapkan? Sembarang menyanyi saja juga tak masalah. Thomaskin tersenyum, bagaimana bisa begitu saja? Teman-temanku semua adalah penggemarmu, jangan sampai kamu merusakannya. Yamanda Su tersenyum pahit, jangan khawatir, aku seorang profesional. Konser yang dihadiri puluhan ribu orang itu akan kurang lebih sama dengan konser yang dihadiri beberapa orang. Oke, setelah bersiap aku akan pergi dahulu dan kalian harus pergi lebih awal oke. Setelah beberapa percakapan lagi, keduanya menutup telepon. Kemudian, Thomaskin pergi untuk menjemput Yamanda Su, yang dikendarai adalah mobil niaga besar Yamanda Su. Begitu masuk ke dalam mobil, Yamanda Su terbiasa menutup tirai, hanya adalah makelar Kak Mia dan Thomaskin bertiga di dalam mobil. Yamanda, nanti harus tampil dengan baik ya. Di depan Kak Mia, Yamanda Su masih mempertahankan penampilan acuh tak acuh itu. Sudah tahu. Hanya ada sedikit orang, apa yang harus ditunjukkan dengan baik, sedikit tenang, mungkin bisa bernyanyi lebih baik. Ketika mobil melaju di tengah jalan mendaki gunung, Kak Mia tiba-tiba turun dari mobil. Yamanda, aku pergi mengerjakan kerjaanku, makeup artist dan hairstylist menunggumu di puncak gunung. Setelah Kak Mia pergi, Yamanda Su mengerutkan kening. Kak Mia, kenapa begitu aneh? Bukankah hanya beberapa teman? Kok bisa sampai ada makeup artist dan stylist? Thomaskin tersenyum, buka tirai dan lihatlah. Yamanda Su mengerutkan kening,
Dengan hati-hati membuka sudut tirai dan tiba-tiba melihat kerumunan orang di luar. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.